Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk melanjuti materi yang minggu lalu, kita mau belajar untuk merapihkan sebuah data atau sebuah dokumen Excel ini, ya. Nah, kita juga akan belajar bagaimana copy paste, kemudian di cut, ya, kemudian memindahkan range atau cell, ya, dan kita akan belajar yang Excelnya agak ke dalam, ya, untuk membuka logika kalian. Oke, kita mulai saja. Pertama kita akan belajar perbedaan dari beberapa cara copy paste. Ya, jadi kalau di Excel itu ada beberapa cara untuk copy paste dengan hasil yang berbeda. Ya, cara yang pertama itu kalian seleksi dulu seperti begini. Ya, kalau yang pakai HP mungkin bisa memperhatikan saja, tapi kalau yang punya laptop atau PC, silakan sambil dicoba. Ya, untuk datanya ini nanti akan saya sampaikan, ya saya akan simpan di Google Classroom, jadi kalian udah nggak perlu lagi mengetik. Ya, kalian tinggal mengikuti saja. Oke, cara yang pertama ini, kemudian Ctrl C. Nah, ketika Ctrl C dia tuh akan keluar ini ya, garis putus-putus yang berjalan. Oke, kemudian seperti biasa, kalau paste itu tinggal diklik saja di mana saja. Ya, misalkan contohnya saya mau di sel M1. Klik, kemudian Ctrl V. Nah, dia pindah ke sini. Tapi ini garis ini masih ada, garis putus-putus. Buat apa sih garis putus-putus ini selanjutnya? Oke, kita klik lagi di A15. Kemudian Ctrl V. Nah, ternyata masih bisa. Coba di L14. Ctrl V. Ternyata masih bisa. Ya. Atau mungkin ada punya kesimpulan, itu karena masih di satu halaman yang sama. Oke, saya buktikan di di bawah. Misalkan di B180. Saya klik pencet lagi Ctrl V. Ternyata masih bisa. Ya. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya, selama masih ada garis putus-putus yang berjalan ini, berarti dia tuh masih bisa dipaste. Ya, saya ulangi, selama masih ada garis putus-putus yang berjalan, berarti dia tuh masih bisa dipaste. Gitu ya. Oke. Sekarang selanjutnya akan saya undo ya. Jadi seperti begini lagi. Nah, untuk menghilangkan garis putus-putus ini, tekan saja tombol Escape. Nah, begini ya. Oke, itu tadi kalau Ctrl C dan Ctrl V. Ya. Kemudian ada lagi cara buat paste. Ya, bukan di klik kanan, tapi ini sedikit berbeda, ya. Seperti biasa diseleksi lagi. Kemudian Ctrl C. Kemudian misalkan saya mau klik di A15. Kemudian saya tekan tombol Enter. Nah, dia akan kepaste di sini. Kemudian saya klik lagi di M1. Kemudian saya tekan Enter. Nah, kok nggak bisa ya? Ya, kenapa nggak bisa? Karena di sini udah nggak ada garis putus-putusnya. Ya, garis putus-putus yang berjalan tuh nggak ada. Jadi, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya, kalau kalian copy paste dan masih ada garis yang putus-putus berjalan, dia tuh masih bisa di paste di mana saja. Ya, selama garisnya masih ada. Tapi kalau di enter, dia tuh hanya bisa satu kali paste saja. Itu ya perbedaannya. Oke. Sekarang selanjutnya, kalau mau memindahkan sebuah range, ya ini kan namanya range ya, begini. Nah, kalau mau dipindahkan gimana? Ya, kalian tinggal seleksi saja. Kemudian kursornya itu harus sampai kayak tanda panah ke atas, bawah, kiri, kanan ya berwarna hitam. Kemudian diklik tahan, geser ke sebelah kanan.
Atau misalkan mau geser ke bawah, bisa. Ya, ini buat geser-gesernya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau mau menghapus. Nah, kalau di Excel itu mau menghapus tuh sedikit berbeda. Ya, pertama kalian seleksi dulu, misalkan ini. Jangan pencet backspace. Kalau dipencet backspace, hasil jadi begini. Nah, hilangnya hanya satu. Ya, kalau menghilang semua bagaimana? Ya, seleksi semuanya. Kemudian tekan tombol delete di keyboard. Ya, nah, dia baru bisa hilang semuanya. Gitu. Ya, sambil dicobain ya, paham ya? Oke, next. Nah, saya tuh mau menambahkan di atas ini IPA, IPS, Fisika, Matematika, Mandarin. Di atas itu saya mau dikasih namanya mata pelajaran. Caranya gimana? Ya ini berarti harus digeser dulu ke bawah. Ya, semua ini digeser dulu ke bawah. Caranya bebas. Kalian mau pakai cut dan paste boleh, atau mau digeser langsung seperti ini juga boleh. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah pindah ke bawah gini, kita tulis. Saya tulisnya di sini. Saya mau kasih judul mata pelajaran. Oke. Tapi dia nggak ada di tengah-tengah ya. Saya pengennya tuh di antara IPA sampai Mandarin. Jadi tulisan itu ada di tengah. Gimana caranya? Apakah ini bisa digeser begini? Bisa. Tapi apakah dia sudah di tengah-tengah? Belum. Ya. Supaya di tengah-tengah pas gimana? Apakah saya klik di sini? Ya, di G1 kemudian saya klik ini. Center. Oke, kita coba. Iya. Apakah sudah di tengah? Belum juga sih ya. Nah, supaya dia memang pas di antara tengah-tengah ini, kita harus seleksi ininya, ya, di atas ini. Dari IPA sampai Mandarin tapi atasnya. Ya, kalian seleksi, kemudian pilih Merge and Center. Ya, klik. Nah, dia langsung ada di tengah-tengah. Dari IPA, IPS, Fisika, Matematika, Mandarin. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau sudah kita mau rapihin, kita bikin tabelnya, garisnya, kita seleksi, kemudian pakai all borders. Nah, begini ya. Mister, ini lihat tuh yang di atas jumlah jelek ya. Ini nggak enak ya dilihatnya. Ya, kita rapihin. Cara rapihinnya, ya ini kita seleksi dulu, kemudian pilih merge and center. Nah, ya. Oke, ini kita buat merge and center. Nah, bisa. Oke, pasti ketika kalian menseleksi kayak tadi, ya, yang begini, nggak bisa ya. Oke, saya kasih tahu triknya. Ya, ini hanya bisa dilakukan di PC atau di laptop. Ya, lihat di keyboard kalian ada tombol CTRL, ya, kontrol. Ya, pertama kalian seleksi dulu, tapi tanpa ditekan tombol CTRL-nya. Seleksi dulu begini. Kalau sudah, tekan dan tahan tombol CTRL. Tekan dan tahan tombol CTRL. Kemudian mouse-nya digeser, baru klik tahan, geser lagi ke atas begini. Ya, jangan dulu dilepas. Yang absen juga sama. Klik tahan ke atas. Misalnya kalau dari atas ke bawah boleh nggak? Kita coba yang di jumlah. Dari atas ke bawah, dah. Nah, kalau sudah baru tombol CTRL-nya dilepas. Baru klik Merge and Center. Nah, baru bisa ya. Oke, sekarang ini saya rapihkan. Ya, karena kalau rapih itu kerjanya enak ya lihatnya. Oke. Nah, sampai di sini saya percaya kalian semuanya bisa. Ya, nanti kalian bisa coba-cobain ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini udah mulai rapi nih, udah enak Nah, sekarang saya mau nambah di sini. Saya mau di sini nambahnya itu bonus. Bonus nilai.
Kemudian di sini ada pengurangan nilai. Kemudian di sini ada juga namanya total nilai. Ini ya, kemudian ada rata-rata. Ya, Mister ini nggak rapi ini lihatnya nggak enak ini gimana tuh ya. Nah, kalau mau ngelebarin kolom itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, kalian lihat di atas antara L dan M, antara kolom L dan M, ini kan ada garis. Nah, kursornya itu simpan di antara L dan M sampai nanti kursor itu berbentuk ada panah kanan ke kiri ya. Nah, itu tinggal klik tahan, geser ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri untuk ngecilin. Nah, begini. Tapi ada cara yang lebih mudah lagi. Saya balikin ya. Antara L dan M, kursornya kalau sudah menjadi warna hitam dan ada tanda panah kanan kiri, kalian klik 2 kali. Nah, ini ya. Dia langsung otomatis nyamain dengan panjangnya tulisan. Yang total nilai juga sama. Nah, rata-rata juga sama. Begini. Tapi kalau kayak gini nanti pas ada pengurangan nilai di sini misalkan 5, ya kurang enak lihatnya. Ya kurang enaknya kenapa? Karena judulnya panjang tapi isinya kan hanya sedikit. Ya di sini nggak enak. Nah supaya enak itu gimana? Oke, biar nggak enak kita akan lipat tulisan ini. Sebelum dilipat, ini harus kita merge dulu, ya disatuin dulu antara selnya, ya. Oke, pengurangan nilai, total nilai, rata-rata, dan bonus nilai kita merge and center. Nah, supaya sama ya dengan nomor, nama, kelas absen, jumlah ya. Nah, kalau sudah, mana yang mau kita lipat? Saya mau lipatnya dari bonus nilai sampai rata-rata. Oke, saya seleksi semuanya. Kemudian pilih wrap text. Klik. Nah, kok nggak ada? Nggak berubah? Kenapa nggak bisa berubah? Oke, biar dia bisa berubah, kita kecilin kolomnya. Kita geser. Nah, ya kita geser lagi. Kita geser lagi. Geser lagi. Oke. Nah, jadi seperti begini. Ya. Oke. Sekarang saya mau nambahin di sini bonus nilai. Saya mau tambahin begini ya. 8, 9. Kemudian pengurangan nilai. Ya, pengurangan itu karena misalkan dia ngobrol wae, kemudian dia nggak ngerjain tugas, ya dan segala macam. Oke, total nilai. Nah, kenapa kemarin saya tuh tidak mengajarkan kalian yang jumlah ini? Kenapa nggak pakai sum? Ya, kenapa dijumlahin yang manual? Oke, ada alasannya. Alasan saya yang pertama tuh saya ingin kalian tuh mendapatkan logikanya dulu. Ya, kalau jumlah itu udah pasti total dan jumlah itu udah pasti bakal ditambahin semua. Begitu ya. Kalau bonus nilai otomatis dia tuh untuk ditambahin juga. Ya tambahinnya dari mana? Ya dari jumlah ini. Gitu ya. Pengurangan nilai, ya kalau pengurangan otomatis dia dikurangin. Gitu ya. Nah, biasanya kalau bonus itu apa sih? Kalau di dalam jual beli, misalkan kalian pergi ke supermarket atau ke mall. Ya, biasanya kan ada yang suka jualan itu misalkan bilang beli 2 gratis 1. Nah, artinya apa sih? Artinya dia tuh bonus. Ya. Oke, biar jelas ini tulisan nilainya saya hilangin saja. Ya. Nah, bonus. Ya, biasanya dia tuh kan namanya bonus. Ya. Beli 2 gratis 1 berarti beli 2 bonus 1. Begitu. Ya. Nah, biasanya oke, saya tulis aja di sini. Biasanya dia tuh diskon ya.
Atau misalkan apa lagi ya? Ya penambahan juga bisa ya, atau bonus gitu ya. Sebenarnya kalau diskon itu gimana sih? Diskon itu kan ketika kita bayar tuh berarti kan dikurangi ya. Tapi di sini biar nggak bingung ya udah bonus aja. Oke, kalau pengurangan itu misalkan ketika kalian beli sebuah barang dan kalian tuh harus membayar pajak ya, dia tuh pasti masuknya ke dalam pengurangan ya. Oke, kita masukin ini aja dulu, total nilai. Nah, total nilainya bagaimana sih? Jadi sebenarnya itu jumlah tambahin bonus dan dikurangi ya, itu total nilainya. Ya, kita klik di sini sama dengan jumlah tambah bonus kurang pengurangan. Kayak ini ya. Nah, yang bawahnya jangan diketik lagi, cukup aja nulis rumus di atas, kemudian kursornya tarik ke yang kotak hitam ya, bukan kotak hitam ya, mungkin saya warnanya agak hijau, yang kotak kecilnya, geser mouse-nya sampai berwarna tanda tambah berwarna hitam, klik tarik ke bawah. Nah, begini ya, mudah. Oke, kemudian yang rata-rata. Ya, rata-rata ya itu tinggal dibagi saja. Sebenarnya ada rumus gampangnya ya, menggunakan average. Cuma di sini saya mau mengasah logika kalian dulu. Ya, gimana sih? Kalau misalkan average sih gampang ya, ini tinggal diseleksi saja. Tapi kalau udah kayak begini, ada data kayak gini, gimana sih kita cari rata-ratanya? Ya, biasanya itu kan nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 tambah nilai 4 tambah nilai 5 dibagi dengan jumlah semua nilai ini. Sorry, jumlah mata pelajaran. Ya, di sini ada 5 mata, ada 5, ya betul ada 5 mata pelajaran. Berarti ini semua dijumlahin, kemudian dibagi dengan 5. Gitu ya. Bukan dibaginya ke bawah begini, bukan. Ya, tapi dibagi dengan jumlah mata pelajarannya. Jadi sama dengan 78 ya tambah ini F3 tambah G3 tambah H3 tambah I3. Kemudian dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5 pelajaran. Kemudian di enter. Oke. Kenapa hasilnya 284 ya? Benar nggak sih? Kita coba hitung secara manual. Ya, saya percaya kalian punya kalkulator atau di gadget kalian juga pasti ada kalkulator ya. Kita buka. Oke, kita hitung. Pertama, 78 tambah 65 tambah 85 tambah 40 tambah 80 ya, 348. Kemudian dibagi dengan 5. Nah, harusnya hasilnya 69,6. Kenapa rata-ratanya keluarnya segini 284? Bukannya keluar 69,6? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Iya. Nah, sebenarnya ini nggak salah. Ya, semua udah benar tuh ini. Ya, ini semua benar udah dijumlah-jumlahin, kemudian dibagi dengan 5. Tapi kesalahan itu begini. Kalau di Excel atau di matematika, ya, itu tuh ini harus dijumlahin dulu, ya. Jadi ketika dijumlahin tuh harus berada di dalam kurung dulu. Karena kan satu-satu kita mengerjakannya. Ya, kita mengerjakan itu ini kan dijumlahin dulu, ya. IPA, IPS, Fisika, Matematika, dan Mandarin itu kita jumlahin baru dibagi dengan 5. Ya. Jadi kita kasih kurung.
kurung buka E1 tambah F3 tambah G3 tambah H3 tambah I3 kurung tutup. Nah, udah benar belum kalau kurung tutupnya? Udah benar ya, 348 tuh sama. Ya. Baru dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 mata pelajaran bagi 5. Enter. Nah, betul ya? 69,6. Kalau udah, tarik ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah ini kita rapikan kembali. Nah, begitu. Mudah bukan? Iya, gampang ya. Nah, oke. Saya rasa kalian kali ini udah pasti bisa.